Bang Alif. Bang, munduran Ya, dulu. Dikit ya Bang, maaf ya Bang. Ya, silakan. Nah, jadi kalau bikin lagu itu udah emang kerjaan. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bikin lagu. Ya. Ya. Di apa namanya sendiri atau memang udah sama mereka berlima Kalau gitu? bikin lagu harus sendiri. Sendiri. Kadang-kadang sama seorang wanita. Oh, nggak perlu kita gali lebih dalam. Oh, nggak usah digali. Nggak usah. Nggak usah. Dan ini judul lagunya ada Cengkerung, ada ke Tanah Jawa, ada Tenis ini, kemudian ada Preman Berdasi, ada Laki Buaya. Ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Memang berkaitan dengan profesi sebagai pengacara karena teman-temannya atau jangan-jangan pengalaman pribadi? Jadi sebagian besar lagu yang saya ciptakan itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman melihat lingkungan, pengalaman melihat pekerjaan di dunia pengacara, dan pengalaman cinta. Nah, lagu yang saya ciptakan ada kurang lebih 300-an lagu. Hampir separuhnya adalah tentang cinta. Artinya ada 150 cinta yang saya punya. Waduh, enggak. Tapi ini bikin lagu kemudian aransemen dan lain-lainnya dibantu sama Arya dan Ya, teman-teman. contohnya begini, saya ciptakan lagu syair dengan nadanya secara original. Kemudian untuk aransemennya saya serahkan kepada Pak Arya Setiadi ya. Arya ini teman lama di musik tahun 2000-an di Cik Musik ya. Cik Musik dan Indonesia Musik Institute. Ya, dia adalah pimpinan bass juga. Ada klub bass se Indonesia, salah satu pimpinannya adalah Pak Arya. Dan Pak Arya ini adalah bapaknya di God Bless, basis God Bless, basis Voodoo dan God Bless. Jadi dan di Lupa Project. Nah, ya jadi ini adalah pemain-pemain musisi senior sebenarnya, termasuk Bang Sandi juga yang juga adalah senior. Dan kita udah kenal semua musisi ini, sudah saling kenal. Sejak 2022 tahun yang lalu kita udah saling kenal ya, dengan banyak musisi. Dan nadanya saya bikin sendiri. Semua lagu saya bikin sendiri. Jujur, pada saat saya pertama kali ngedenger, berasa fresh ya. Saya flashback lagi almarhum Frankie Saila tua. Kangen dengan, karena sekarang udah nggak ada lagi penyanyi kayak gitu, udah nggak ada lagi. Oh, ada. Siapa? Saya. Oh. Ya makanya hari ini lo ada di sini. Iya. Nah, lo ngefans sama beliau atau gimana sih? Bukan. Jadi dulu ada cerita waktu saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 94 itu Bung Frankie sama istrinya suka datang ke fakultas, suka nyanyi. Di sela-sela nyanyi itu kita nongkrong dengan dia. Jadi Bung Frankie itu suka ngajarin vokal dalam dengan karakter vokal yang dia punya. Aku disuruh nyontek sama dia. Nih, ajarin nih gini, vokal atas, kiri, kanan, belakang, begini warna suaranya. Kalau warna suara seperti ini harus bagaimana? Jadi kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Bung Frankie pada tahun itu. Bang Alif, ini kan musik Indonesia sekarang sudah berubah, semua berubah. Kita semua serba elektronik dan lain-lain. Nah, ini kan semua positif dan negatif sebenarnya. Ada kemudahan yang terjadi, tapi akhirnya bikin kita bingung mau ke arah mana nih musik kita. Karena kan nggak bisa kita ikut-ikutan kan gitu loh. Mungkin Bang Arya mungkin sebagai arrangernya bisa cerita ini yang arrange Arya kan? Coba bisa cerita nggak Arya? Sebentar, saya cerita dulu sebentar ya, baru saya kasih ya. Oke. Jangankan musik berubah, bini kita aja berubah kok. Kemarin dulu cantik, sekarang kita udah bingung juga nih dengan bagaimana. Itu jangankan musik ya, bini sendiri bisa berubah. Oh gitu Ini ya? aja dia lagi marah-marah nih mungkin. Tapi ini orang yang sama apa enggak? Ya itu dia. Berubah dia kan orang yang berubah. Arya, ya lo memang Arya Setiadi, lo berteman lama dengan Bang Alif, ya. Ini apa namanya jadi suatu hambatan kah atau malah jadi bikin lo nyaman banget buat mengarrange lagu-lagu yang dikompos oleh Bang? Ya waktu itu ya sama kita kan berdua kenal Pak Olip. Panggilan Pak Olip ini pertama kali aku kenal. Waktu itu aku ikut Mas Imam Patur almarhum. Pak Olip bagus. Karena dia kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita juga. Jadi dari pertama di audisi sama Pak Olip sampai sekarang Pak. Walaupun ada beberapa yang manggil Bang. Ya. Kita manggil Mas ya. Tapi panggilan Pak ini kayak panggilan sayang lah. Orang nanya soal kok lu panggil vokalis lu Pak sih? Jadi aku selalu jelasinnya kayak gini.
Kenapa panggilan Pak? Karena dulu kelas sekolah ini terus pertama kali sampai sekarang ya udah jadi kayak panggilan akrab aja. Pak itu kayaknya lebih asik aja. Tapi kan dalam satu band aneh ya manggil vokalisnya. Aneh, nggak ada. Gue manggil vokalis gue Pak Yuki. Dipikir Pak itu Pak, ini kan nggak ada kan? Mungkin sering-sering badung bareng, kalau badung bareng manggil nama. Ya itu kayak jadi ciri khas aja. Iya. Jadi ciri khas. Nah soal aransemen, emang betul semua lagu Pak Olip yang bikin dan emang kesemuanya emang berdasarkan real story. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, alamin. dia tulis. Di translate ke sebuah lagu. Iya. Nah dari semua lagu itu aransemennya emang aku nggak sendirian banget. Karena setiap kayak aku harus approve ke Pak Olip, misalkan lagu Cengkeroweng, ya yang banyak orang salah ucap, Cengkeroweng ya. Cengkerung apa cengkeroweng? Cengkeroweng. Tulisannya apa? Cengkerung. Cengkeroweng, iya benar. Cengkeroweng. Artinya apa Mal? begini, cengkeroweng ketimun balik itu kalau kita waktu kecil cuma begini tuh. Oh iya. Mainan cengkerowengan tuh kan. Oh itu. Gitu. Cap cip cup, ayo. Cap cicip kalau cengkeroweng bahasa mana? Ya bahasa Jawa. Itu dia kayak mainan. Tapi catchy menurut gue catchy orang. Hah? Apa nih gitu? Sebentar, kalau di dunia musik, saya dipanggilnya Pak Olip. Tapi kalau di dunia pengacara sama teman-teman wartawan, saya dipanggilnya Bang Dio kan? Bang Dio. Bang Dio. Jadi beda nih nama Pak Olip sama Bang Dio nih beda. Orangnya juga beda. Karena bahasanya hari ini juga beda. Beda. Ya. Walaupun TKP-nya dekat dari sini. Oke, kita lanjut. Kayaknya belok ke kirinya hampir kejauhan nih. Ya. Cengkeroweng itu adalah lagu pertama. Lagu pertama. Pas aku ngerti lagu Cengkeroweng, dari lagu pertama itu sebenarnya udah dibilang berdua aransemen. Kayak aku bikin kerangka lagu, terus aku WA ke Pak Olip, gimana Pak Olip? Oh ya nih Pak ya, ini aku minta ini ditambahin ini, aku minta ini kayak ini. Nah itu yang tak baca. Jadi bisa dibilang aku aransemennya berdua. Aransemen berdua, tapi karena semua yang tak bikin harus ya karena Pak Olip yang punya lagu kan harus Pak Olip yang lebih tahu maunya apa sih. Nah cuman aku ngemas nih usul ini Pak Olip ini emang country pop. Penampilannya country pop tapi ada sentuhan funk, ada sentuhan blues. Hampir balad kali ya. Ballad, ada sentuhan EDM kayak gitu, ada yang preman bergasi ya. Iya, ada EDM. Agak-agak sentuhan EDM-nya. Jadi country pop yang ada beberapa sentuhan genre lain. Iya. Nah itu aku harus kasih tahu Pak Olip, Pak Olip ini kalau ini saya gini gimana? Terus Pak Olip ngasih usulan ini gini. Jadi tektokan aja dari lagu Cengkeroweng pertama terus sampai di Anak Malam nih. Ada Gondrong, anti narkoba. Iya. Gondrong cerita tentang diri sendiri, Pak Olip. Bukan dong. Gondrong itu cerita tentang teman kita yang gondrong tuh, yang di situ tuh. Lagi main Itu orangnya. Enggak, gondrong itu bercerita tentang preman priok itu orangnya gondrong tapi nggak pernah belajar. Kerjanya apa? Nyimeng terus. Gelek nyimeng gitu kan. Akhirnya dia jadi blon. Teman kita juga di kampung sana di Priok. Gitu. Nggak usah kita sebutin namanya. Nggak usah sebutin. Ada pasti ya. Ya terus gitu. Nah terus sampai akhirnya lagu yang ke-17 proses itu jadi kayak tradisi setiap aku bikin aransemen semua lagunya Pak Olip sampai nanti ke depan ya seperti itu. Cuman nanti aku udah mulai ngelibatin selain juga sama Pak Olip teman-teman player. Mungkin mereka pasti ada sesuatu yang fresh jadi harus saya angkut supaya nggak stuck, nggak monoton. Iya. Mereka pasti punya masukan ada ide-ide baru loh, karena yang diajak nggak seumuran juga kan itu. Iya, ini kayak Fikri 25, Eta hampir 40, Leo 17, oh 22, sorry. Tadi 2, sekarang 22. Jadi anak band umur bisa dinego kok. Iya, jadi supaya nanti fresh dan nggak monoton ya mulai ngelibatin teman-teman yang lain. Nah, ini dari sekian banyak lagu kan lo yang aransemen, tapi lirik kan semua Pak Olip dong. Semua Pak Olip. Nah ini lo
mengedit juga nggak, memberikan masukan nggak terhadap, karena gini, di era sekarang lagu itu justru yang lebih diutamakan itu adalah lirik. Karena lirik itu yang lebih banyak didengar orang dulu, baru musiknya. Gitu. Dan lu mesti masukkan ke secara lu juga. Ya, tapi ada kayak lagu Duit sama Lelaki Buaya, ada usulan kata tanpa merubah kalimat itu. Oh, cuma Karena dibagi keperluan pengucapan. pengucapan. Ada. Tapi Bang Alif mau Ada dirubah juga. Tapi kan kebetulan aku Bang digini nih, ya. Gak gitu. Keluar rumah gue tuntut. Tapi pas enaknya sama Pauline kan kalau aku merubah, aku ada depan dicoba langsung. Cari yang enak mana nih? Karena kan nanti urusannya Pauline, tugasnya Pauline nyanyiin. Enak nggak ini kalau kalimatnya, katanya ini atau kata-katanya ini atau kata-katanya ini? Karena kan satu suku kata satu nada ini. Iya benar. Kalau Pauline nggak nyaman ya tinggal dipaksain di situ. Iya. Nah, Bang Alif ada kesulitan apa pada saat take vokal lagu ini, si Kembalilah Sayang ini? Ada nggak kesulitan atau hal-hal yang menarik pada saat proses pembuatan lagu rekaman sama klipnya? Cuma sekali aja langsung selesai udah. One take. Iya. Serius. Iya, sekali aja. Take vokalnya. Iya. Satu kali. Oh iya. Iya, one take. Kebetulan lagu ini one take, lagu yang kedua juga one take, tapi lagu sebelumnya karena beberapa kali. Iya. Pakai aplikasi enggak ya? Nah, nanti kita buktiin nanti Bang Alif bisa nyanyi, nanti kan beliau akan perform di sini ya. Oke, dan kemudian nih kita perform doang loh ya. Ya, nanti kalau konser baru beneran. Karena bulan lalu udah konser tunggal loh. Oh iya, betul. Iya bulan yang lalu. Iya. Oke, Bang Alif, ini kan bisa dibilang nih karena kayak media juga sering banget datang ke preskon, banyak banget artis, penyanyi, band yang merilis single. Nah, biasanya kalau era sekarang itu udah beda tuh, bukan cuma sekedar bikin video klip, and then kemudian ditayangin di TV, and then nunggu lagu apa enggak, no. Justru sekarang lebih agresif, Bang Alif tahu lah, apalagi sekarang hidup ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Instagramnya, dan ini program promosi kayak apa yang dilakukan oleh The Oliver Project untuk 2 single ini? Jadi ini lagu-lagu yang saya buat, ya, buat teman-teman media. Lagu-lagu yang saya buat ini sebenarnya lagu-lagu kesenangan hidup. Kalau kita mau bahagia, kita nyanyi aja, ya kan? Yes, betul. Apalagi kalau duit ada, kan enak. Iya. Jadi kita kalau promosi sih udah ada teman-teman wartawan semua kan. Yes. Kita perlu media masyarakat lain sama medsos juga kan perlu. Yang paling penting adalah misi dari ini, kita ini nanti akan mengadakan konser. Konser setiap bulan dari kota ke kota. Ya. Judul konsernya lagunya adalah lagu nyanyian penyatu negeri. Misalnya di Depok kita nyanyi konser itu di kota Depok, di Bogor, di Kerawang, seterusnya. Nah, nyanyian penyatu negeri ini adalah filosofi di mana kita sebagai bangsa harus bersatu. Yes. Makanya setiap lagu The Oliver Project ketika akan kita nyanyikan dalam konser, kita sertakan minimal 3 lagu perjuangan kenegaraan. Misalnya lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu kemerdekaan, lagu perjuangan itu harus kita nyanyikan. Jadi itu dulu, misalnya lagu Maju Tak Gentar, Bandung Lautan Api, Bandung Selatan, itu kita akan nyanyikan setiap kita konser dan harus ada 3 lagu itu pembuka. Ya openingnya. Konser penyatu negeri. Iya, nyanyian penyatu negeri. Nyanyian penyatu negeri dan iya. Jadi lebih kepada bukan sifatnya adalah kita kemudian mencari keuntungan dari semata-mata dari konser, tapi lebih kepada kita melakukan misi sosial kenegaraan. Ya, mengingatkan buat teman-teman di semua kota juga bahwa kalau kita nggak bersatu, apalagi setelah lagi bakal ada pemilu kan, bisa pecah lagi nih kalau misalnya kita nggak bersatu. Makanya yang penonton pun akan bawa bendera, selalu bendera kecil, merah putih. Merah putih. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi itu bisa bawa warna ya, betul. Merah dan juga putih. Ya.